bermanfaat untuk kalian semua gitu kira-kira teman-teman. Oke, silakan diambil alih Kak Mimi, monggo. Oke, terima kasih Kak Angga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir lagi hari ini, hari Senin, tanggal 30 Maret 2026 bersama dengan AFC khusus tentang training, dan hari ini saya hadir untuk bisa berbagi dan sharing tentang energy public speaking, energy closing. Apa itu sebenarnya? Nah, teman-teman sekalian, Kak Angga boleh di-share materinya? Saya mau tanya dulu, ini dari mana ini semuanya yang sudah hadir? Lokasinya lagi di mana? Lagi liburan kah? Atau sudah kembali ke kota mencari nafkah? Oh, ada yang dari Bandung. Hai Ayu, ada kembaran saya ini, Mbak Ica di Bogor. Yang lain juga salam kenal ya semuanya. Teman-teman sekalian, ngomongin tentang energi, saya mau cerita dulu ya. Hari ini hari pertama saya kembali ke tempat kerja gitu ya. Saya ngantor lagi hari ini. Halo Kak Violeta. Dan tadi pagi seperti biasa, saya bangun jam 4, kemudian beraktivitas, nyiapin segala macamnya. Dan saya sudah harus berangkat kerja jam 6.15 karena harus ngantar anak-anak. Sampai di kantor banyak meeting ternyata, dan juga harus menyiapkan beberapa hal. Dan tadi saya juga ternyata sekitar jam 3 masih ada rapat, baru selesai tadi jam 5 lewat. Dan pulang ternyata susah cari taksi. Saya masih puasa Syawal insya Allah. Dan tadi sampai di rumah jam 6.15. Tuh, dia benar-benar 12 jam ya. 6.15 berangkat, 6.15 pulang gitu ya. Dan belum sempat makan, baru buka puasa aja tadi. Sempat sholat, belum sempat mandi. Mohon maaf. Tapi karena energi saya punya energi berbagi, heart for people, kalau saya bilangnya heart for people. Jadi saya punya energi berbagi untuk tetap semangat malam hari ini, meskipun energinya sebenarnya kalau secara logika sudah ke drain ya. Dari pagi saya harus kerja dan lain sebagainya, harus meeting dan lain sebagainya. Tapi karena malam hari ini mau ketemu sama teman-teman para pebisnis AFC, saya jadi semangat lagi. Oh, suaranya hilang ya? Padahal saya sudah lumayan besar ini suaranya. Gimana ya? Coba saya pakai double device ya. Tunggu sebentar ya. Sebentar. Saya coba lagi. Ini kayaknya ada masalah deh sama ininya. Sama apa namanya? Tadi saya coba pakai Zoom ternyata nggak bisa. Jadi harus pakai browser. Jadi saya coba ya. Saya ulang dulu. Kak Angga, suaraku nggak jelas ya? Kak Angga? Tapi di beberapa tempat jelas banget ini. Kak Mungkin Angganya lagi live Zoom, tapi suara kakak aman kok Kak di aku. aman ya? Oke. Berarti mungkin di lokasi teman-teman yang ada masalah sama wifi atau sama jaringannya ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi tadi sampai rumah sekitar 6.15. Sebenarnya kalau berpikir tentang ke drain, sebenarnya sudah cukup habis energi saya seharian ini beraktivitas di luar rumah. Tapi karena malam hari ini bakal ketemu sama pebisnisnya AFC, saya bersemangat lagi untuk bisa sharing tentang public speaking. Oke. Boleh next slide? Kita kenalan dulu. Jadi sebenarnya siapa sih Siti Rahmi Indasari? Itu nama lengkap saya. Tapi nama di AFC atau nama di stage saya suka sebut Rahmi Zen gitu ya. Zen itu nama kakek. Nah, ini saya seorang pekerja corporate warrior di salah satu BUMN di Indonesia. Iya, Kak Intan, aku dari pagi tuh bersin terus, kayaknya alerginya lagi kambuh dan mungkin lagi capek juga. Tapi insya Allah tetap semangat malam hari ini karena ketemu sama teman-teman
saya juga AFC enthusiasm, udah pasti semangat banget menjalani bisnisnya AFC. Mulai serius di tahun 2022 dan alhamdulillah dari tahun 2022 itu sampai hari ini sudah banyak achieve trip dan juga alhamdulillah udah dapat annual rank juga yang samurai, dan kita tetap semua kejar Go Bushido ya. Insya Allah semua dimudahkan dan niat baik kita untuk menolong banyak orang juga semakin lancar dan dibukakan jalannya. Nah, yang sebelah kiri ini perjalanan trip saya selama di AFC dan juga achievement di annual rank. Mudah-mudahan tahun ini bisa naik rank ya, dari samurai ke shogun mudah-mudahan. Dan di sebelah kanan screen ini pendapatan konnichiwa saya di 4 tahun perjalanan saya di AFC. Kalau di total saya tadi agak kaget juga, wah ternyata udah 2,5 miliar. Ternyata sudah achieve dari target saya yang waktu itu tahun 2022. Targetnya tuh 1 miliar pertama di bisnis AFC. Ternyata di tahun keempat sudah achieve 2,5 sekian miliar. Alhamdulillah. Oke, teman-teman, perjalanan AFC-nya sudah sampai mana? Mudah-mudahan semua juga berkelimpahan dengan konnichiwa dan juga trip-trip yang banyak ya. Seperti Kak Intan, Kak Esa, Kak Vio, Leta juga, dan semuanya yang sudah hadir di sini. Teman-teman semua, mudah-mudahan kita bisa achieve banyak hal di AFC. Kemudian saya juga ownernya Zentalks. Zentalks ini tempat saya mengajar public speaking dan juga MC. Kemudian saya juga sebagai trainer public speaking di perusahaan-perusahaan, kemudian di kampus dan di beberapa tempat lainnya. Kemudian saya healthy addict. Jadi benar-benar pengen punya umur panjang, membersamai keluarga gitu ya. Jadi saya mencoba hidup sehat dengan konsumsi yang sehat-sehat termasuk AFC dan juga melakukan olahraga. Dan saya bukan kopi lovers, jadi saya sudah 19 tahun lebih tidak ngopi dan tidak minum soda-soda, tidak minum boba-boba. Insya Allah minuman favorit saya air putih dan jus aja. Nah, yang terakhir ini heart for people. Ini penting teman-teman, sebagai seorang pebisnis kita harus punya heart for people. Artinya apa? Jadi kita itu sangat menyukai atau menyenangi dunia-dunia yang sifatnya memberikan manfaat untuk orang lain, memberikan jawaban atas kebutuhan orang lain, ada solusi-solusi yang mereka hadapi, terus kita berikan solusi-solusi itu. Nah, saya adalah bagian dari heart for people itu. Mudah-mudahan semua pebisnis AFC juga punya heart for people gitu ya. Jadi kita bisa punya energi yang sama untuk bisa memberikan banyak untuk orang lain. Oke, boleh next Kak. Oke, sekarang kita mulai bergeser ke public speaking ya. Nah, sekarang boleh diketik di kolom chat, who's your favorite public speaker? Kalau di antara 3 ini ada, silakan ketik dan sebutkan alasannya. Atau di luar 3 ini, silakan juga diketik dan sebutkan alasannya. Kenapa sih favorit speakernya beliau-beliau itu gitu ya. Nah, silakan teman-teman, boleh chat di kolom chat siapa public speaker favoritnya dan alasannya kenapa. Alasannya kenapa. Kak Intan kenapa mengidolakan Pak Mike? Kalau Mbak Nahda mengidolakan Pak Niko, katanya tegas, lugas, jelas. Oh, karena sering ketemu ya sama Pak Niko ya. Nah, Pak Niko kalau berbicara selalu bersemangat. Pak Niko itu kasih ilmu kayaknya masuk aja apa yang diomongin ya. Terus sama semangat juga. Kalau Pak Mike itu humble banget. Aduh, ada yang milih saya nih Kak Mimi. Terima kasih. Pak Niko juga, karena Pak Niko dulu introvert, sekarang luar biasa.
Pak Mike itu emosionalnya dapet banget. Pak Mike juga dia mah dari pertama kali ngomong aja hooknya udah bagus ya, jadi langsung tertarik dalam beberapa detik. Bener banget Kak Intan, Pak Nick enak mudah nyambungnya. Pak Mike tata bahasanya teratur dan kelihatan banget banyak ilmunya. Kemudian Pak Niko lagi alasannya karena ilmunya udah tingkat dewa. Nah, dari beberapa alasan yang teman-teman sampaikan, coba perhatikan. Ada kata-kata semangat, kata-kata apa tadi? Ada ketulusan gitu ya. Itu adalah part of energy dari seorang public speaker. Nah, jadi teman-teman sekalian, coba bayangin kalau kita ngomong di depan orang gitu ya, atau ngomong sama calon prospek kita nggak pakai energi, kita bawaannya males, bawaannya lemes gitu ya, bawaannya nggak ada empati, nggak ada perasaan yang kita masukkan di dalam pesan-pesan kita, kira-kira orang akan tertarik apa enggak? Coba coba bayangin, lawan bicara kita duduk di depan kita atau berdirilah di depan stage gitu ya. Ketika itu mereka ogah-ogahan gitu ya ngomongnya, udahlah ogah-ogahan, udahlah penampilannya sembarangan gitu ya. Jadi kalau Pak Mike tuh suka bilang nggak feel content gitu ya, I feel content nih sekarang gitu ya, kayak saya nih sekarang udahlah capek gitu ya, pulang kerja tadi macet lagi di jalan gitu kan, cuman apa namanya buka puasa pakai snack cookies sama pisang satu gitu ya. Kalau saya tidak memasukkan energi saya di sini, teman-teman pasti udahlah leave Zoom aja lah gitu ya. Nah, kan jawabannya sama rata-rata. Enak, malah ada yang bilang ya ilfil gitu kan, enggak banget, nah males. Nah, jadi teman-teman sekalian, artinya apa? Kekuatan energi dalam public speaking itu sangat berpengaruh terhadap energi closingnya kita gitu ya. Boleh next Mbak slide-nya. Kita belajar dulu, energi itu apa sih sebenarnya? Energi itu sesuatu yang dibutuhkan oleh semua makhluk hidup untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Jadi kalau nggak ada energi nggak akan bisa bergerak. Contoh BBM nih, kalau nggak ada BBM perekonomian Indonesia nggak akan gerak gitu ya. Sama halnya dengan diri kita nih, kalau kita nggak bisa punya energi, kita tuh kayak nggak ada motivasi untuk bergerak gitu loh. Contoh, saya ikut bisnis AFC, energi yang menggerakkan saya adalah anak-anak gitu ya. Energi yang menggerakkan saya serius di bisnis AFC karena memang saya butuh konisiwanya untuk ibadah, untuk bisa sedekah ugal-ugalan, untuk bisa bantu banyak orang. Nah, energi ini yang harus kita cari teman-teman sekalian. Energi ini yang harus kita tumbuhkan di dalam diri kita. Kalau kita ngomong tentang energi public speaking, energi seperti apa sih yang dibutuhkan oleh public speaker? Nah, antusiasme itu yang utama. Teman-teman bayangin nggak kalau saya saat ini sekarang nggak antusias ketemu teman-teman, aduh kayaknya saya ngasih trainingnya flat-flat aja gitu ya, nggak ada semangat-semangatnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman, antusiasme itu bukan berarti teman-teman harus teriak-teriak, enggak. Antusiasme itu bukan berarti teman-teman harus sampai ngeluarin urat di lehernya, enggak juga gitu ya. Tapi ada semangat yang kira-kira kalau kita ngelihat nih public speaker, dari matanya aja tuh udah berbinar-binar gitu ya. Jadi ada teman saya nih udah lama nggak ketemu gitu ya, tiba-tiba ketemu saya dan kita ngobrolin AFC, dan pada saat kita mau pisah dia bilang gini, gila ya Mi, lu kalau ngomongin tentang AFC mata lu tuh berbinar-binar banget. Nah, artinya apa? Ada antusiasme di situ, ada energi-energi yang saya salurkan melalui cara saya berbicara untuk bisa menyampaikan story tentang si AFC ya. Terus apalagi sih energi public speaking? Ada energi positif di situ. Teman-teman pernah nggak punya temen gitu ya,
dari jarak 100 meter aja. Kalau ada dia itu kayaknya, aduh dunia kayaknya bakal baik-baik aja nih kalau ketemu dia gitu ya. Pernah nggak punya temen kayak gitu? Coba saya mau tanya. Pernah nggak punya temen atau kenalan atau siapapun public figure gitu ya, yang dari jarak 100 meter aja tuh udah berasa energi positifnya gitu loh. Kalau kita lagi ada masalah, ngelihat dia aja merasa masalah itu udah hilang gitu. Kalau kakak Intan gebetan, waduh. Wah, ada Pak Su, alhamdulillah ya. Halal ini mah, harus. Yang lain juga ada Mbak, alhamdulillah. Jadi memang teman-teman sekalian, saya juga akhir-akhir ini lagi banyak banget algoritma di sosmed saya tuh keluar tentang rahimullah Vidi Aldiano ya. Sepertinya Vidi Aldiano ini banyak sekali yang mengatakan bahwa dia itu punya energi positif gitu ya, duta persahabatan, orang baik gitu ya. Nah jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau jadi pebisnis dan mau bisa berbicara dengan energi yang positif, teman-teman harus temukan ini energi positifnya. Energi positif ini bisa kita kembangkan dengan cara sering-seringlah berbuat baik ya. Kalau dalam agama yang saya yakini bahwa Allah itu menyukai orang-orang yang berbuat baik gitu ya. Dan juga ada pahala yang besar untuk orang-orang yang sabar gitu ya. Nah, jadi energi-energi positif ini tuh bisa kita tumbuhkan, teman-teman. Bisa kita pelajari, bisa kita injeksikan ke dalam tubuh kita, ke dalam diri kita sehari-hari. Jadi kalau tiap hari teman-teman punya keinginan untuk selalu berbuat baik, itu biasanya akan terpancar dari wajah yang enak dilihat gitu ya. Atau orang-orang tuh suka bilang, ih energi kamu enak banget ya, positif, nyaman gitu loh deket kamu gitu ya. Jadi kalau orang nyaman, kita cerita apapun, orang akan dengerin. Tapi kalau kebalikan, kita punya energi yang negatif, yang dari jarak 1 kilo aja orang tuh nggak mau deket sama kita, nah ini yang bahaya. Kebayang nggak kalau misalnya dalam sebuah ruangan kita mau presentasi nih ya, terus kita itu bawa energi negatif di situ, mungkin orang-orang di dalam ruangan itu memilih buat meninggalkan ruangan dan pulang gitu ya. Nah teman-teman sekalian, coba sekarang sudah harus mulai kita gali gitu ya, kira-kira energi positif dan emosi positif apa yang harus kita kembangkan sebagai seorang pebisnis AFC. Teman-teman harus ingat bahwa manajemen AFC itu luar biasa memberikan pelayanan terhadap membernya. Nah, tugas kita adalah menduplikasi energi positif itu dari manajemen. Bayangkan Pak Ernest, Pak Mike, Pak Niko itu dengan segala kekuatannya dan kemampuannya selalu ingin memberikan yang terbaik untuk kita semua, untuk member-membernya. Nah, mengapa kita tidak mencoba menduplikasi pola seperti itu kepada konsumen-konsumen dan calon-calon prospek kita? Tumbuhkan energi positif itu. Coba kalau teman-teman ingat-ingat pada saat ketemu Pak Ernest, ketemu Pak Mike, ketemu Pak Niko, bawaannya pengen kabur atau pengen tetap dekat terus dan ngobrol? Coba, saya mau tanya. Teman-teman boleh chat di kolom chat. Kalau ketemu Pak Niko, Pak Mike, Pak Ernest, bawaannya pengen menghindar, pengen pergi aja, pengen kabur, atau bawaannya pengen duduk lama, diem, ngobrol, dengerin beliau-beliau ngomong? Coba. Tuh, ada yang pengen curhat, ada yang pengen ngobrol. Artinya apa? Ada energi yang keluar dari tubuhnya. 3 orang ini memberikan energi kenyamanan gitu ya, bagi kita semua untuk tetap stay dan mendengarkan beliau-beliau ini berbicara. Kira-kira nih ya, saya tanya lagi. Teman-teman sekarang internalisasi ke diri sendiri. Tanya sama diri sendiri. Kira-kira saya sudah menjadi orang yang menyenangkan apa belum ya?
kira-kira saya sudah jadi orang yang nyaman belum ya? Sehingga buat calon prospek saya atau orang-orang di sekitar saya itu nyaman dengerin saya cerita. Coba, jujur. Belum. Ya, sudah. Alhamdulillah yang sudah. Siapa lagi yang sudah? Belum. Ternyata banyak juga yang belum ya. Nah, teman-teman, bagi yang belum, sekarang boleh ambil kertas dan alat tulisnya buat coret-coret. Kira-kira energi negatif apa yang teman-teman punya sampai akhirnya teman-teman berkesimpulan bahwa saya belum memberikan kenyamanan untuk orang lain. Ya, coba dicek lagi dirinya sendiri. Kira-kira energi negatif apa yang teman-teman punya nih saat ini sehingga teman-teman berkesimpulan bahwa teman-teman tuh belum memberikan kenyamanan untuk orang lain. Oke. Kalau ada yang mau sharing boleh loh open mic. Saya dengan senang hati open mic dan open cam. Saya minum sebentar ya. Atau share di kolom chat juga nggak apa-apa. Kira-kira energi negatif apa yang teman-teman masih punya yang pengen teman-teman hilangin. Kadang nggak sadar suka julid sama orang. Nah, ini juga nih. Contohnya gini ya. Susah lihat orang seneng ya Mbak Fen ya. Jadi kalau misalnya ada teman kita yang misalnya achieve nih, dia achieve Balkans gitu ya, trip ke Balkans. Wah, langsung energi negatif kita tuh membuncah dan ngomongin dia gitu ya. Itu gitu bla 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 bla. Padahal energi negatif itu akan berpengaruh juga ke diri dia dan menolak rezeki loh itu ternyata. Jadi teman-teman sekalian, coba deh dikurang-kurangin, kalau bisa diilangin gitu ya, energi-energi negatif yang kayak gitu. Terus ada lagi energi negatif yang membuat orang yang belum mengenal dengan baik adalah takut. Oke, kalau ngomongin takut ya, yuk kita flashback gitu ya. Kita itu ketemunya manusia nggak sih? Sama-sama makan nasi kan, nggak makan batu ya. Jadi yang harus kita takutkan itu apa sebenarnya? Nggak ada yang perlu kita takutin. Semua itu manusia itu akan mati loh, sama-sama masuk tanah gitu ya. Nah, kadang-kadang kita itu berpikirnya terlalu rumit di dalam otak kita ini, mikirnya tuh udah macem-macem. Ah, ini orang takut ditolak. Ya udah sih, yang namanya kita berproses gitu ya. Kita harus menghadapi semua kegagalan-kegagalan itu. Teman-teman mohon maaf, ini di beberapa tempat suara saya aman. Jadi kemungkinan lokasi teman-teman ada pengaruh juga dari wifi atau dari jaringan kali ya. Karena dari tempat-tempat lain infonya aman suaranya. Nah, iya.
gitu ya. Nah, energi-energi negatif ini teman-teman kalau bisa list down, identifikasi. Kira-kira apa-apa saja yang energi negatif yang ada di teman-teman. Dan itu harus dicari solusinya, bagaimana cara kita mengeliminir atau menghilangkan energi-energi negatif itu. Sering-seringlah bergaul dengan orang-orang yang punya energi positif, biar kita bisa ketularan, ya. Oke, selanjutnya adalah energi public speaking yang perlu kita punya adalah keyakinan terhadap diri sendiri. Keyakinan terhadap diri sendiri ini perlu kita trigger ya, perlu kita perlu kita ciptakan dengan cara tipsnya yang pertama, teman-teman harus nyaman terlebih dahulu. Harus nyaman artinya begini, kalau kita mau menghadapi prospek kita, tapi kita salah kostum, kira-kira kita bakal percaya diri apa enggak? Pasti enggak. Nah, jadi artinya apa? Teman-teman harus membuat diri teman-teman itu nyaman terlebih dahulu dengan dirinya sendiri. Misalnya, kalau mau ngomongin tentang AFC, ya berarti kan kita harus belajar tentang bisnis dan tentang produk, betul? Nah, dengan adanya materi yang kita kuasai, itu akan memberikan keyakinan terhadap diri kita. Kemudian performance itu juga sangat penting, teman-teman. Bayangin kita akan menghadapi orang banyak, tapi kita tidak menyiapkan pakaian yang proper untuk kita gunakan ketika harus berbicara dengan orang banyak, ya. Misalnya suasananya formal begitu, tapi kita datang dengan sendal jepit dan jeans robek-robek. Itu kan memberikan konotasi bahwa kita bukan public speaker yang siap gitu menghadapi suasana formal. Nah, jadi teman-teman sekalian, untuk memunculkan keyakinan pada diri sendiri, tolong dipersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Baik dari sisi materi, dari sisi performance, kemudian alat bantu lainnya yang kita butuhkan untuk berbicara di depan orang atau berbicara dengan prospek kita. Nah, energi public speaking tadi akan terlihat atau terdengar melalui vokal kita, bahasa tubuh kita, dan ekspresi kita untuk membangun koneksi dengan audiens. Dan energi ini sangat-sangat penting agar materi tidak membosankan, pesan tersampaikan dengan meyakinkan, serta mampu menginspirasi. Tadi teman-teman sudah berbagi kenapa kalau Pak Nick, Pak Mike, atau Pak Ernest lagi ngomong, kayaknya pengen duduk dengerin sampai selesai gitu ya. Artinya energi yang dibangun oleh ketiga pembicara ini tuh benar-benar membuat kita nyaman, gak bosen, dan apa yang disampaikan itu tuh bikin kita terinspirasi, termotivasi untuk bergerak. Apakah kita mau menjadi pembicara seperti itu? Saya yakin pada mau semua ya. Jadi bayangkan nanti kita berdiri di atas panggung dengan kita berbicara sangat-sangat teratur, orang mendengarkan kita, orang nyaman dengan suara kita, nyaman dengan pesan kita, dan insya Allah semua akan stay tetap mendengarkan kita, ya. Oke, kita lanjut. Mau banget, insya Allah semuanya bisa. Nah, ini adalah formula emosional yang kita perlukan ketika kita menyampaikan pesan. Jadi pada saat kita menyampaikan sebuah pesan, apalagi pesan tentang AFC, kita masukkan unsur-unsur perasaan di situ. Ada sedihnya, ada capeknya, ada takutnya, seperti di awal tadi saya bercerita bahwa hari ini saya itu sebenarnya banyak sekali aktivitas, gitu ya. Kemudian berikan detil-detil yang kecil sehingga pendengar kita itu terbawa ke dalam suasana yang sedang kita bangun. Nah, yang kita butuhkan juga adalah perubahan yang signifikan. Ini sebenarnya makanan apa sih ya? Nanti di next slide-nya akan saya jelaskan lebih detail. Nah, ketika seorang public speaker berbicara, menyampaikan pesan, berbicaralah dengan energi yang tinggi, yang tadi kita
kita sudah bahas. Sampaikanlah cerita yang relatable dengan audiens. Kemudian tunjukkan emosi yang tulus, gitu ya. Coba lihat Pak Ernest kalau lagi ngomong, sampai bisa berkaca-kaca loh kalau udah ngomongin kita. Pak Mike juga, bagaimana dia membangun AFC ini dengan segala upayanya, dengan kehambelannya begitu ya. Dan dia menginginkan member-membernya AFC itu benar-benar bisa menikmati semua pencapaian selama menjalani proses bisnis AFC. Nah, kemudian ada perubahan yang jelas gitu yang terjadi di diri kita ketika kita menyampaikan sesuatu. Atau kalau kita tidak punya testimoni itu, kita bisa pakai testimoni keluarga terdekat kita atau teman dekat kita. Gitu ya. Nah, dengan adanya kondisi seperti ini, formula emosional ini, maka audiens akan lebih mudah merasa ada connection gitu ya. Merasa ada hubungan antara kita dengan pembicara kita. Ini sudah teman-teman yang hadir di LOP atau SOS atau agenda-agenda offline-nya AFC atau online-nya AFC pasti sudah bisa merasakan ini. Ada apa ya, koneksi begitu ya yang membuat kita tuh tetap gue mau duduk, gue mau dengerin dan gue mau dapetin ilmunya gitu ya. Nah, energi penyampai pesan ini tadi saya ulang lagi, harus ada antusiasmenya, bahasa tubuh dan vokal yang ekspresif, dan kepercayaan diri yang kuat gitu ya. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya. Yang nanya jaringan silakan kontak ke upline-nya masing-masing ya, karena hari ini kita kelasnya kelas training. Nah, teman-teman sekalian, sebenarnya dalam dunia bisnis apalagi AFC, sebenarnya yang pengen didengar sama orang banyak itu adalah storytelling kan. Jadi bukan presentasi yang sifatnya terlalu teknis begitu, tapi ada sisi emosional yang kita bangun di situ ya. Nah, ini adalah template storytelling yang paling simple, yang paling sederhana. Teman-teman boleh catat nih. Yang pertama adalah kita ceritakan dulu kondisi kita sebelum kenal dengan AFC, atau sebelum kenal produk, atau sebelum kenal dengan bisnisnya AFC. Contoh, dulu saya itu punya banyak banget simpenan, tapi bukan simpanan uang, simpanan penyakit. Jadi ada apa ya, ada kekuatan emosi yang teman-teman bangun di awal cerita dengan menceritakan kondisi kita sebelum mengenal AFC gitu ya. Kita lanjut ke framework yang kedua, masalah terbesar saya. Teman-teman ceritakan, kalau saya nih, masalah terbesar dalam hidup saya, penyakit-penyakit ini sudah cukup mengganggu aktivitas saya. Yang pertama, saya punya riwayat alergi debu dan alergi dingin. Teman-teman bisa bayangkan, setiap saya bangun tidur, saya harus mengatasi bersin-bersin saya karena alergi dingin dan alergi debu. Ini sangat mengganggu aktivitas saya, bahkan pagi hari saya hanya berkutat untuk menyelesaikan masalah alergi saya dibanding saya harus mempersiapkan diri untuk beraktivitas. Masalah ini boleh teman-teman bikin agak hiperbola gitu ya, agak dilebay-lebayin, tapi jangan yang gak masuk akal. Misalnya, masalah terbesar dalam hidup saya itu saya tiap hari gak bisa makan steak, kayaknya lebay. Ya, jadi teman-teman siapkan masalah terbesar tapi yang masuk akal orang gitu ya, orang awam. Kemudian kita lanjut lagi ke framework yang ketiga. Saya merasa butuh sesuatu yang bisa mengatasi alergi saya ini. Saya kesana kemari, bertanya dengan dokter, konsultasi dengan dokter ahli,
dan lain sebagainya. Ternyata saya tidak menemukan jawabannya. Sampai akhirnya saya melihatlah story Mbak Nesta. Nah, kalau saya awal mulanya ketemu AFC itu dari storynya Mbak Nesta. Pada awalnya saya hanya mencari perempuan yang main road bike waktu itu. Ternyata saya mengikuti IG story-nya Mbak Nesta dan menemukanlah si cerita tentang AFC yang bisa mengatasi berbagai macam penyakit. Saya coba. Nah, jadi ada unsur-unsur fakta yang kita sampaikan di situ ya. Nah, kemudian kita masukkan lagi nih cerita tentang setelah saya konsumsi, ternyata kesulitan saya selama ini sudah terjawab. Gitu ya. Saya bisa mengatasi alergi saya, bahkan ketika saya bangun tidur, saya langsung mandi dengan air dingin. Bersin-bersin saya nggak pernah lagi muncul. Teman-teman coba perhatikan dan coba dengar. Dari tadi saya mencoba menaikkan, menurunkan, mendatarkan intonasi. Itu adalah salah satu energi yang dibutuhkan dalam public speaking. Tadi kan kita udah bahas ya, bahwa vokal akan berpengaruh terhadap energi yang akan kita keluarkan sebagai public speaker. Nah, sekarang kita lanjut ke step berikutnya. Sekarang saya sudah terbebas dari yang namanya alergi. Bahkan saya sudah lupa rasanya bersin-bersin setiap pagi itu kayak apa, gitu ya. Dengan ekspresi muka yang menyenangkan, ekspresi muka yang ikut andil gitu ya dalam setiap storytelling kita, itu akan memperkuat pesan yang kita sampaikan. Kira-kira ada pertanyaan teman-teman untuk slide yang ini sebelum kita memulai simulasi? Ada pertanyaan terkait slide ini? Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada yang bertanya, kalau tidak dengan sakit, bisa dengan kalau kitanya sehat-sehat aja ya, kita bisa pakai cerita orang lain. Kalau saya nih ya, saya biasanya bawa cerita tentang kakak saya yang kena stroke tahun 2022. Kebetulan kakak saya diabetes 400 dan kena stroke serangan kedua, ada penyumbatan di otak kanan, badan sebelah kirinya itu udah nggak bisa gerak. Nah, saya pakai cerita itu, Mbak. Dan upayakan teman-teman itu bisa menemukan cerita yang relate dengan teman-teman. Teman-teman itu menguasai cerita itu. Bisa jadi tentang kakak, tentang teman dekat gitu ya. Teman-teman harus cari itu sebagai cantolan kita membuat storytelling. Kalau merasa sampai hari ini belum menemukan itu, please dicari. Bila perlu ngobrol sama narsumnya. Contoh misalnya, teman-teman ada keterikatan dengan penyakit kanker gitu ya. Walaupun kita sehat-sehat aja, tapi teman-teman itu tipikal orang yang, oh aku suka nih belajar tentang kanker gitu ya. Carilah teman-teman yang AFC, yang sudah konsumsi, yang sudah sehat, teman-teman gali informasinya. Itu bisa dijadikan storytelling. Gitu ya. Ada lagi pertanyaan tentang ini? Kalau tidak ada, kita akan simulasi. Silakan teman-teman tuliskan dulu template ini ya, dengan bahasanya teman-teman. Nanti silakan ketik di kolom chat. Setelah itu kita akan simulasikan bagaimana intonasi suara kita bermain, bagaimana ekspresi muka kita ikut andil juga, bagaimana kita memilih diksi atau kata-kata yang tepat gitu ya. Nanti baru kita bahas. Silakan teman-teman chat di kolom chat template storytelling ini versinya teman-teman sekalian.
Saya kasih waktu 5 menit ya, mudah-mudahan cukup. Kak, boleh back ke slide sebelumnya, Kak, biar bisa lihat template-nya. Teman-teman silakan menuliskan lengkap ya, dari poin 1 sampai poin 6. Dari yang dulu saya sampai sekarang saya. Ada pertanyaan tentang energinya mungkin dapat Mbak, tapi begitu mereka tertarik dengan cerita kita dan mau mencoba, tapi kemudian mundur dengan harganya yang lumayan mahal. Bagaimana caranya supaya energi yang dikeluarkan di awal itu tetap bisa bertahan? Kuncinya adalah teman-teman jangan jualan, tapi teman-teman punya energi sharing. Biar kenapa? Ketika teman-teman bercerita tentang informasi baik ini, kalau kita konsepnya jualanan kita nggak laku, kita pasti kecewa. Nah, kecewa ini akan keluar energinya kalau teman-teman pakai konsep jualan, gitu ya. Tapi kalau dari awal teman-teman sudah meniatkan bahwa ya Allah, aku di bisnis AFC ini niatnya untuk sharing, berbagi informasi baik, mudahkan jalannya, masalah hasil biar Allah yang tentukan atau Tuhan yang tentukan. Mudah-mudahan teman-teman punya energi positif yang bahwa oh kalau enggak dibeli ya sudah, aku akan tetap terus sharing, aku akan terus bercerita tentang AFC, gitu ya. Nah, teman-teman tetap lakukan itu, doing good gitu ya, jangan tampakkan kecewaan kita, dan tetaplah punya koneksi yang baik dengan yang bersangkutan. Saya kasih contoh, saya kerja di salah satu BUMN. Pada saat ada teman saya yang tahu saya bisnis AFC, saya tuh dibilangnya begini, emang gajimu gak cukup ya Mi? Gitu. Saya waktu itu hanya menanggapi dengan, saya yakin bahwa ketika kita punya penghasilan yang lebih, saya untuk sedekah ugal-ugalan itu nggak akan mikir, gitu ya. Dan saya butuh itu. Dan saya memberikan energi positif ke yang bersangkutan. Dan teman-teman tahu nggak, 3 bulan berikutnya dia join diamond ke saya. Nah, itu karena pesan yang kita sampaikan ke yang bersangkutan
pesan-pesan positif gitu ya. Coba bayangin kalau kalau ketika saya dapat informasi begitu, saya langsung ngekat gitu ya. Ya udah deh, kamu kalau nggak beli ya nggak usah begitu juga ngomongnya. Itu kan namanya cari musuh ya. Nah, jadi jauh-jauh lah dengan energi negatif itu, ya. Oke. Terus kalau saya energi sudah dapat. Ketika kita tawarin AFC, ternyata ada beberapa mengenal member AFC dengan penjualan di bawah harga. Balik lagi, teman-teman sampaikan informasi bahwa pembelian di bawah harga kita tidak bisa jamin barangnya palsu atau asli. Jadi teman-teman harus bisa berani menyampaikan pesan bahwa pembelian di marketplace, pembelian di bawah harga, tidak ada jaminan bahwa barang itu asli, gitu ya. Teman-teman bangun energi yang seperti itu ke calon prospek kita. Masalah dia beli atau enggak itu urusan nanti. Yang penting kita mengedukasi mereka terlebih dahulu, gitu ya. Kak enggak, ini aku izin langsung sambil jawab-jawab ya, karena masih menunggu chat-chat teman-teman. Izin kakak, kalau kita lagi sementara proses mulai dengan AFC dan masih berproses belum ada hasil, gimana cara supaya energi dalam berbagi informasi mengenai AFC tetap stabil? Tadi yang udah saya sampaikan, Mbak Dewi, cari member AFC lainnya. Kalau di kita belum ada hasil yang signifikan ya. Kita cari member AFC lainnya yang sudah berhasil, cari tahu orangnya, bila perlu kontak, WA, telepon, ngobrol sampai teman-teman dapat energi dan story lengkapnya tentang yang bersangkutan. Nah, itu bisa kita pakai untuk storytelling, gitu ya. Betul, alur kita bangun dulu story, kemudian sebenarnya AFC itu berbicara tentang trust loh. Jadi kalau kita sudah dipercaya sama orang, energi kita enak, orang itu akan datang sendiri, percayalah. Kalau saya Bunda selalu cerita tentang nutrisi, kalaupun ditolak saya tetap cerita. Boleh Bu, tapi jangan sampai tidak memberikan jedah ya. Maksudnya begini, kita ngerocos terus cerita, tapi tidak ada orang lawan bicara kita itu tidak nyaman dengan yang kita ceritakan. Nah, teman-teman juga harus aware di situ ya. Jadi kita tuh kalau lagi berbicara dengan berbicara dengan calon prospek kita tuh juga harus bisa melihat kira-kira orang yang mendengarkan cerita kita ini ada ketertarikan atau tidak, gitu ya. Oke. Oke. Ini udah ada beberapa yang sudah ngetik ya. Ada Mbak Aap, kemudian ada Mbak Deviana, ada Mbak Feni. Siapa yang mau coba pakai suara, menyampaikan pesannya pakai suara? Ada juga My Twini, Ica, pakai suara dan pakai on cam kalau bisa. Coba teman-teman, ada yang mau sharing langsung live? Raise hand. Ayo, kita lagi di kelas public speaking, bukan public sleeping. Kita akan simulasi. Silakan teman-teman. Ada yang mau coba? Nanti kita evaluasi langsung. Ada yang mau coba? Raise hand. Ayo dong. Ini ceritanya bagus-bagus loh. Ini kayak Mbak Atik. 1 tahun yang lalu kakak saya didiagnosa kanker prostat dan sudah hampir menyebar ke seluruh tulang. Pada saat kita ngomong, kakak saya kesakitan banget. Coba pakai ekspresi gitu ya. Kesakitan banget. Ayo, siapa yang mau coba? On cam. Ada yang mau coba? Silakan. Mbak Deviana, Mbak Feni.
Ica, Mbak Atik, Mbak Marlin, silakan. Siapa yang mau coba? Yuk, waktunya terbatas nih. Ada yang mau coba? Silakan. On cam. Atau kita pilih aja ya. Kita pilih aja kali ya ceritanya. Boleh. Uni Ira, silakan Uni Ira. Bisa dibantu biar bisa on cam sama muncul langsung. Silakan Uni. Udah ada 3 orang nih yang raise hand. Uni Ira, Dwi Ningsih, sama Marlin Francisca. Silakan, siapa mau duluan Uni? Silakan Uni. Kakak admin bisa dikasih co-hostnya. Sudah bisa? Bisa dibantu? Uni Ira udah bisa? Bisa on cam nggak? Kak Angga, bisa bantu Kak Angga? Udah. Bisa ya? Bisa. Spotlightnya boleh dikasih ke Uni? Iya. Salam kenal. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam Iya. kenal. Halo, assalamualaikum teman-teman semuanya. Salam kenal. Saya Uni Ira dari Padang. Ini maaf, ya, maaf bahasa ini agak telat ya. Jadi saya cerita di sini tentang apa ya? Tadi kan saya kasih template storytelling. Nah, dengerin dulu yang lain kali ya. Bu Iya. Deviana ya tadi ya. Bu Deviana udah punya storytellingnya. Oh, storytelling bisa lah ya? Bisa, ya udah silakan. Ya, jadi kalau saya template dulu yang tadi ya Mbak. Tadi kan saya kasih template kan. Oh ya. Dulu yang lain dulu lah. Oke. Ya, saya baru Mbak Marlin gabung. dulu deh, Mbak Marlin. Kayaknya Mbak Marlin udah siap tadi. Mbak Marlin? Boleh? Ya, ini masih. Ya, silakan Mbak Marlin. Boleh on cam Mbak? Biar kita bisa lihat ekspresi mukanya juga, suaranya jelas. Dengar ya, ini public speaking ya teman-teman. Jadi kita harus berani menunjukkan muka kita, suara kita gitu ya. Ayo, Mbak Marlin? Terdengar? Terdengar sih, tapi mukanya belum ada. Oh, mukanya belum ada. Belum. Siap. Atau Ibu Dwi Ningsih dulu deh, kayaknya udah siap nih, dari tadi udah senyum merekah ya. Kelihatan ya. Iya, Bu Dwi Ningsih dulu ya. Silakan Bu. Bu, suaranya dinyalain dulu Bu. Ayo. Belum Bu. Masih di mute. Nah. Oke. Ya, selamat malam teman-teman. Saya Dwi Ningsih dari Tangerang. Nah, sebelum saya mengenal AFC dulu, itu saya banyak banget simpanannya, itu diantaranya adalah radang sendi. Nah, radang sendi itu bukan hanya di jempol manis, teman-teman, tetapi di kedua lutut saya juga sangat ngilu, dan pernah saya juga pergi ke dokter, waktu itu di rongsen, terus kemudian dokter sampaikan bahwa saya mengalami peradangan pada sendi. Nah, selama kurang lebih 2 tahun lebih, saya itu konsumsi obat anti nyeri, anti radang. Tapi ketika saya konsumsi obat tersebut, apa yang terjadi teman-teman? Yang terjadi adalah asam lambung saya naik, kadang-kadang sampai sesak.
itu setiap pagi juga kalau ketika bangun pagi, jadi biasanya bangun pagi bisa aktivitas, tetapi saya harus menunggu jeda dulu. Jadi saya harus menata dulu kaki saya untuk melangkahkan kaki. Nah, setelah itu sebelum saya sarapan pagi, setelah saya siap untuk berangkat bekerja, sebelum saya sarapan pagi, saya harus konsumsi obat asam lambung, karena asam lambung saya naik ketika setelah konsumsi obat anti nyeri. Nah, itu berjalan kurang lebih 2 tahun. Gitu, jadi saya bilang, aduh, ini kayak kadang-kadang kayak makan buah si malakama. Dimakan sakit, nggak dimakan tetap sakit. Dan akhirnya saya ketemu sama sahabat saya, teman gereja, waktu itu disampaikan bahwa ini bagus dari Jepang. Dia bilang gitu untuk dapat membantu perbaikan berbagai keluhan kesehatan. Tapi saat itu saya nggak begitu respon gitu ya, nggak begitu respon. Tapi terus kemudian ketemu lagi, ini ada udah masuk di MIMS. Waduh, kebetulan saya pernah kerja di rumah sakit, jadi begitu MIMS saya agak nyambung sedikit. Oh, berarti udah masuk daftar. Oke juga lah dicoba gitu ya. Nah, setelah dicoba, akhirnya saya mencoba itu, waktu itu saya coba untuk 1 bulan. Untuk 1 bulan, saya cuman konsumsi itu pagi 1 yang biru, malam 1 yang ungu. Itu di minggu-minggu pertama itu yang saya rasakan, pencernaan saya lebih enak. Yang tadinya sering melilit, mual gitu. Nah, itu lebih enak. Enak juga ya, saya pikir gitu. Terus kemudian selanjutnya setelah itu rada nyaman saya jalannya. Nah, setelah saya konsumsi 3 bulan, singkat cerita, saya mengalami hal yang sampai nggak terasa bahwa radang sendi saya di jempol manis ini sudah lebih nyaman. Terus di lutut itu yang tadinya sering kalau jalan itu agak cepat merasa sakit, bahkan ketika naik turun tangga juga merasa sakit. Kalau naik tangga itu satu, begitu turun juga gitu. Nah, itu akhirnya saya merasa lebih nyaman, jadi saya bisa jalan tap gitu. Nah, itu teman-teman, jadi sampai hari ini puji Tuhan, saya merasakan bahwa radang sendi saya itu udah merasakan pulih yang sangat luar biasa, yang saya nggak nyangka. Karena waktu itu saya berpikir kayak gini, aduh, usia segini nanti kalau dengkul saya kayak gini gimana nolongin orang, gimana punya anak cucu menantu saya minta bantuan, saya nggak bisa. Aku berpikir kayak gitu aja sih. Itu sih Kak, makasih. Oke, tepuk tangan. Gimana rasanya Bu? Ada keteraturan nggak ketika ingin menyampaikan pesan? Belum. Oke, terus apa lagi yang dirasain? Tapi sudah punya gambaran ya bahwa ada tahapan-tahapan storytelling yang bisa kita sampaikan gitu ya. Ini bisa dipakai loh nanti kalau teman-teman terpilih untuk memberikan testimoni, ya kan? Testimoni penyakit, testimoni bisnis gitu ya. Oke, Bu, tadi saya ada masukan sedikit. Tadi saya suka banget Ibu udah pakai gesture atau gerakan tangan, sendi di sini sakit gitu ya. Jadi kan kita kebayang gitu ya, sakitnya di mana aja gitu ya. Di jempol, di lutut begitu ya. Kemudian tadi tuh ada fakta data yang Ibu sampaikan. 2 tahun harus konsumsi obat gitu ya. Tapi usahakan lebih ekspresif pada saat ngomong sakit, Bu. Jangan senyum pada saat ngomong sakit. Nanti orang nggak percaya ini beneran sakit apa enggak gitu ya. Tapi Ibu tuh harus memperlihatkan bahwa tahu nggak rasanya tuh sakit banget. Jadi ekspresi muka kita itu juga meyakinkan gitu ya. Oke, terima kasih Bu. Tepuk tangan dulu buat Ibu Dwi. Terima kasih. Ini waktunya udah jam 8:10, kayaknya 1 orang lagi kali ya.
yang sudah siap menyampaikan ceritanya? Mbak Zakia atau Uni? Siapa yang sudah siap bercerita? Ya udah, oke. Uni Ira silakan. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Uni Ira. Saya domisili di Padang Pariaman, yaitu Sumbar ya, dekat bandara. Jadi teman-teman dulu saya ini pernah menderita radang paru-paru ya. Jadi waktu itu saya memang sudah ditawarkan konsumsi obat 6 bulan. Tapi kadarullah ya, tetangga saya kan stroke dalam konsumsi obat TB. Jadi karena saya nggak paham, saya ini orang awam, jadi saya tidak mau konsumsi obat 6 bulan itu, stop di sana, saya stop ke medis. Jadi saya juga pernah lalui proses pengobatan tibu nabawi ya, itu saya konsumsi herbal, dibekam ya. Tapi berselangnya waktu itu ada sekitar setahun lebih saya berobat, ternyata saya ini memang ada kesalahan ya, saya kan konsumsinya herbal yang kapsulan gitu. Jadi ternyata teman-teman saya dikasih info ternyata herbal ini kan ada efek buruk ke ginjal juga, yang akhirnya saya itu di diagnosa terapi saya itu ginjal sama liver saya masalah teman-teman. Jadi di akhir 2022 saya dikenalkan produk AFC ini dari seorang teman yang sudah seperti kakak saya sendiri. Datang ke seminar, saya saksikan di sana bagaimana produk AFC ini dia sudah paten fungsi, regenerasi sel, perbaikan organ. Yang saya pahami teman-teman, saya ini kan infeksi paru ya, jadi otomatis paru saya sudah rusak gitu kan. Jadi yang saya pahami waktu itu disampaikan di seminar kan itu bisa diresepkan dokter juga. Jadi saya jadi yakin teman-teman, kayaknya kalau saya pakai ini mudah-mudahan lah paru-paru saya membaik. Jadi seperti itu saya join hari itu di LOP, saya beli produk itu konsumsi saya 1 bulan teman-teman. Itu alhamdulillah benar-benar saya membaik, batuk saya sudah hilang, berat badan saya sudah mulai naik, nafsu makan sudah mulai ada. Itu di posisi saya paru-paru kan teman-teman, itu saya alami insomnia juga kan. Jadi saya biasanya jam 1 pagi itu saya kebangun, itu susah tidur, walaupun nggak ada, istilahnya pengen tidur pun juga nggak bisa gitu kan. Jadi nanti ketidurannya jam 4 subuh udah kesiangan gitu, tapi bangunnya itu pegel teman-teman. Tapi setelah saya konsumsi, alhamdulillah tidur saya nyaman, batuk saya juga sudah mulai menghilang. Biasanya lendir-lendir itu di pagi hari itu susah keluar, setelah konsumsi produk AFC itu lendirnya gampang keluar ya. Akhirnya alhamdulillah teman-teman saya membaik. Jadi benar-benar dulu ya di saat saya sakit teman-teman, itu saya merasa sudah patah semangat ya. Apalagi di saat sakit, saya saksikan anak-anak saya itu juga ketakutan kalau bunda tidak ada, itu kami gimana gitu kan. Jadi benar-benar saya merasakan waktu itu terpuruk ya teman-teman. Tapi alhamdulillah dengan kenal produk AFC ini saya mendapatkan perbaikan kesehatan. Makanya teman-teman saya merasa juga dengan gabung saya di AFC ini, saya pakai produk AFC, saya merasa saya harus sampaikan juga hal baik ini ke teman-teman saya, yang mana akhirnya ujung-ujungnya setelah saya membaik, itu saya ada penjualan di AFC, dan sampai sekarang pun saya juga jalankan bisnisnya di AFC. Jadi seperti itu teman-teman. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni, tadi ceritanya itu menarik banget. Dari yang udah mencoba banyak hal sampai akhirnya kena liver, kena ginjal. Tapi emosinya nggak muncul, Un. Emosi kesakitannya tuh nggak muncul. Justru di ujung-ujung baru kelihatan. Nah, nanti latihan lagi ekspresi mukanya. Kemudian intonasinya tuh jangan datar aja, dimainin. Misalnya ngomongnya gini, teman-teman bisa bayangin nggak? Semua cara udah aku jalanin. Aku udah konsumsi herbal. Ekspresi muka beda kan? Oh, Nah, intonasi suara juga beda kan? Nah, jadi teman-teman masukkanlah unsur-unsur itu. Ingat tadi ya,
ada vokal, ada ekspresi, ada gesture yang bisa kita mainkan gitu ya. Oke, sudah cukup latihannya? Iya, makasih ya, Kak. Kurang ya, kayaknya harus bikin kelas offline nih Kak Angga. Iya. Iya, saya tuh biasanya kalau ngajar public speaking tuh saya sebenarnya lebih suka yang private ya, 10 orang gitu. Jadi satu orang tuh bisa nyobain semua dan saya bisa kasih evaluasi langsung. Mudah-mudahan nanti AFC bikin kelas khusus gitu ya, dan teman-teman bisa belajar lebih banyak tentang public speaking. Saya senang banget bisa hadir malam ini. Untuk teman-teman semua mohon maaf ya, yang lain tidak bisa mencoba, tapi silakan template-nya dipakai dan teman-teman kasih closing nendang. Closing nendang tuh begini, kamu mau bernasib sama seperti saya, berarti kamu harus join AFC. Nah, kasih penutup yang benar-benar membuat orang itu kalau di dalam TikTok bilangnya call to action. Orang akan melakukan sesuatu dengan closingnya kita tadi. Silakan perbanyak latihan ya. Public speaking itu kuncinya adalah latihan. Minta teman-temannya tuh memperhatikan, kira-kira kalau aku cerita begini, orang-orang bakal closing nggak nih? Orang-orang bakal tertarik nggak nih? Nah, teman-teman bisa coba itu ke teman-teman yang lainnya ya. Silakan mencoba. Saya terima kasih banget teman-teman sudah berkenan membersamai training malam hari ini. Saya mohon maaf sekali kalau ada yang kurang berkenan, atau ada tadi suara saya yang tidak jelas, atau ada noise karena saya kurang begitu sehat. Saya mohon maaf sekali lagi. Selamat menikmati aktivitas dan selamat menikmati